Halo Sobat Kreator, seperti yang kita telah ketahui, John Wick, seorang mantan pembunuh bayaran, harus kembali ke dunia kelam setelah Yosef menghabisi anjing peninggalan istrinya dan mencuri mobil kesayangannya. Perjalanan John sangat panjang sampai dia harus menginap di Hotel The Continental untuk membalaskan dendamnya. Namun pada akhirnya, dia berhasil mencapai tujuannya. Namun kisah John belum berakhir, karena masih banyak perjalanan yang harus John lewati. Kali ini tim kreator film akan membahas alur dari film John Wick Chapter 2. Masih dibintangi Keanu Reeves, film ini menceritakan kejadian setelah John Wick yang pertama, yang mana John terjebak dalam situasi yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai intronya. Masih belum mendapatkan mobil Mustang Ford Vintage miliknya, John berencana mengambil mobil tersebut yang ternyata berada di tangan Abram Tarasov, yang tidak lain merupakan saudara dari Viggo. Pada hari itu, pengawal Abram menanyakan kenapa John Wick adalah sosok yang sulit dikalahkan. Abram menjelaskan kembali kalau John Wick adalah sosok yang fokus, berkomitmen, dan tidak gampang menyerah, dan bahkan pernah menghabisi seseorang dengan pensil yang diraut. Dia juga dijuluki Baba Yaga atau Sang Hantu. Dan benar saja, ketika sampai di tempatnya Abram, John langsung melumpuhkan satu persatu anggotanya di sana dan mengambil mobil Mustangnya. Namun perjalanan John mengambil mobil tersebut membutuhkan perjuangan, dikarenakan anggota Abram mengejar dan menyerangnya. Sampai akhirnya, John berhasil melumpuhkan seluruh anggota Abram. Namun dalam proses itu, dia membuat mobilnya ringsek parah. Setelah itu, John mendatangi Abram yang Abram sendiri hanya bisa tertunduk dan ketakutan melihat sang Baba Yaga yang sudah duduk di depannya. Tidak mau melawan John, Abram langsung menerima tawaran damai John dan membiarkan John pergi dari tempat itu. Karena dia melawan, akan buruk baginya dan bahkan dia bisa kehilangan tulang ekornya apabila berani melawan John. John dengan membawa mobilnya yang telah gepeng dan penyet kembali ke rumahnya dan menjalani hidupnya sebagai duda jabla yang kurang akan sentuhan istri. Namun masih ada warna dalam hidupnya, dikarenakan ada si anjing yang senantiasa menemaninya. Disinilah Aurelio Hermanto datang karena John memintanya untuk memperbaiki mobil Mustang miliknya. Dengan sedikit keraguan, Aurelio mencoba meyakini John kalau dia akan memperbaiki mobil tersebut. Walaupun dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, John merasa urusannya sudah selesai, memutuskan untuk kembali pensiun dari urusan bantai-membantai. Dengan mengubur dalam-dalam kembali senjata-senjata miliknya dan berharap setelah ini, dia dapat menjalani hidupnya kembali dengan damai dan tentram. Namun kedamaian dan ketentraman itu tidak akan berlangsung lama ketika dia didatangi oleh seorang pria mafia kriminal bernama Santino De Antonio, yang mana Santino ini dahulunya membantu John agar bisa keluar dari dunia pembunuh bayaran. Namun bantuan Santino itu tentu tidak diberikan secara gratis begitu saja. Suatu saat, John wajib membalas bantuan Santino kapanpun dia mau. Perjanjian tersebut ditandai dengan sebuah segel yang dimiliki seluruh pembunuh yang tergabung dalam The Continental, yang mana ada darah dari John Wick di segel tersebut yang menandakan keaslian dan kekuatan perjanjian itu. Dan pada malam itulah Santino meminta John untuk membalas bantuannya. Cukup satu kali itu saja, setelah itu selesai. Namun John yang memang tidak mau lagi berurusan dengan hal seperti itu, dengan sopan menolak permintaan Santino. Santino pun pergi dari rumah John, merasa sakit hati karena permintaannya ditolak dan sudah pasti akan ada konsekuensi atas apa yang baru saja John lakukan. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Santino menembaki rumah milik John hingga rumah tersebut terbakar dan hancur tak tersisa. Bahkan foto kenang-kenangan John bersama istrinya
ikut terbakar di kejadian naas tersebut. Merasa marah dan kesal atas apa yang Santino lakukan, John keesokan harinya langsung mendatangi The Continental untuk menemui Winston, sang ketua Continental yang notabene adalah teman dekatnya, untuk meminta saran tentang apa yang harus dia lakukan. Di sini Santino menjelaskan ada 2 peraturan mutlak yang tidak bisa dilanggar. Yang pertama, tidak boleh membunuh di daerah Continental, dan yang kedua, perjanjian segel harus dihormati dan dijalani. Tidak ada satupun yang dapat John lakukan untuk melarikan diri dari perjanjian segel tersebut. Apabila dia kabur, dia akan diburu sampai mati. Membunuh pemilik segel, dia juga akan mati. Menolak permintaan pemilik segel, dia pun juga akan mati. Sehingga tidak ada satupun yang John bisa lakukan, melainkan menuruti perintah Santino dan menyelesaikan perjanjian itu. Tak lama setelah mendengar saran Winston, John langsung mendatangi Santino, yang mana sebelum dia masuk, dia harus melalui pemeriksaan yang cukup ketat oleh pengawal-pengawal profesional Santino. Setelah itu, Santino menugaskan John untuk membunuh saudara perempuannya yang bernama Gianna De Antonio. Alasan Santino ingin melakukan itu adalah perkara posisi dan kekuasaan, yang mana saudara perempuannya itu adalah yang terpilih untuk menggantikan posisi ayahnya dalam memimpin organisasi kriminal dunia. Sehingga Santino ingin Gianna tewas agar bisa mengambil posisi itu. John pun tanpa perlu berkata banyak lagi, langsung cabut dan mulai mengerjakan tugasnya. Dan Santino mengirim pengawalnya yang tidak bisa berbicara untuk mengikuti John. Dia pun segera pergi menuju tempat penyimpanan, yang mana dia menyimpan pakaian, koin emas, dan senjata cadangan yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau. Dan John segera pergi ke kota Roma, Italia, dan tentunya menginap di hotel cabang Continental di sana. Dengan pamor yang dimilikinya, tentu saja pemilik hotel Continental di Roma telah mengenal John. Dan setelah itu, John pergi ke 3 tempat untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, rapi, dan terorganisir. Pertama, John mendatangi tukang jahit yang khusus menyediakan jas yang dirancang dengan bahan tertentu dan tentunya anti peluru. Silicon carbide discs. Kedua, John mendatangi ahli peta yang menyediakan dia peta tempat-tempat penting di Roma, agar dia bisa menyelinap ke lokasi tersebut tanpa ketahuan. Dan terakhir, John pergi ke toko senjata, yang mana dia mencoba satu persatu senjata di tempat itu, dan kemudian memborong beberapa yang akan dia gunakan untuk menjalankan tugasnya membunuh Gianna De Antonio. Setelah persiapannya sudah matang, John pergi ke lokasi di mana Gianna berada. Dan dia dipantau oleh pengawal Santino dari kejauhan. Di dalam tempat tersebut diperlihatkan Gianna yang baru saja tiba dan dikawal dengan ketat, dan tentunya akan dinobatkan sebagai pemimpin kriminal baru. Namun di saat Gianna sedang sendirian, dia dikejutkan dengan kehadiran John Wick yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Gianna sempat berbincang dengan John, dan John memberitahu jika Santino lah yang menyuruhnya untuk menghabisi Gianna. Mengetahui John akan menghabisinya dan sudah pasti kemungkinan dia untuk selamat di bawah 1%, Gianna bukannya berteriak minta tolong memanggil pengawalnya, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan mengiris tangannya dan kemudian berendam di bathtub sampai kehabisan darah. Di sini diketahui kalau pengaruh John Wick sangat besar, sampai-sampai seorang anak dari mafia kriminal pun takut dengannya. John yang dikenal sebagai orang yang fokus dan berkomitmen, setelah melihat Gianna sudah lemas kehabisan darah, John tetap menembak kepala Gianna sebagai tanda dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, John pun berencana pergi dari tempat tersebut. Namun dia terlihat oleh salah satu pengawal Gianna yang bernama Cassian, yang notabene mereka sudah mengenal satu sama lain semenjak lama. Di sini Cassian menanyakan apakah John sedang bekerja, dan John mengiyakan. Setelah itu terjadilah adu tembak-menembak di tengah keramaian pesta, yang mana John harus melawan seluruh pengawal-pengawal yang ada di sana. Cassian kemudian mendatangi kamar Gianna, namun dia kaget sekaligus marah setelah mengetahui bosnya itu telah tiada.
Setelah perjuangan yang keras, John berhasil kabur dari jalur bawah tanah. Tapi di lorong bawah tanah tersebut, dia dihadang pengawal Santino yang memiliki tugas untuk menghabisi John. Di sini John harus berjuang lebih keras lagi, namun yang namanya sang Baba Yaga pasti susah dikalahkan. John berhasil kabur dari kejaran pengawal si Santino itu. Setelah perkelahian melelahkan tersebut, John mencoba balik pulang untuk beristirahat di hotel. Namun istirahatnya itu lagi-lagi harus tertunda karena Cassian tiba-tiba menabraknya dan mengajaknya untuk beradu gelut dan adu jotos. Perkelahian ini berlangsung cukup lama dan begitu dramatis, sampai-sampai mereka menembus kaca Hotel Continental dan sempat-sempatnya lagi ingin melanjutkan perkelahian mereka di tempat sakral tersebut. Akhirnya, perkelahian mereka pun berhasil diredamkan oleh pemilik Hotel Continental yang mengingatkan kepada mereka aturan di tempat tersebut dan menyuruh mereka untuk menenangkan diri dan minum bersama di sebuah bar. John dan Cassian yang profesional dan taat akan peraturan pun langsung menuju bar dan dengan santainya minum bir bersama. Namun di sini Cassian berjanji dia akan membalaskan dendamnya atas kematian Gianna dan akan menghabisi John dengan cara yang kejam dan menyakitkan. Saat kembali ke hotel, John menerima telepon dari Santino yang mengatakan agar John tidak menganggap terlalu serius atas serangan pengawalnya. Karena saudara macam apa si Santino apabila tidak membalas kematian adiknya. John pun yang memang tidak suka banyak bacot langsung menutup telepon itu, dan hal itu membuat hati Santino bergetar dan merinding ketakutan. John kemudian memutuskan untuk check out dari Hotel Continental di Roma karena pekerjaannya telah selesai, dan memutuskan untuk kembali ke Amerika, yang mana pemilik hotel tersebut memberikan sarana transportasi kepada John agar bisa kembali ke Amerika dengan selamat. Santino yang merasa ketakutan akan John yang akan membalaskan dendamnya kemudian menelpon customer service High Table dan menerbitkan kontrak pembunuhan terbuka sebesar $7 juta bagi siapa saja yang berhasil membunuh John Wick. Dengan cepat, para pekerja di tempat tersebut memproses permintaan kontrak, yang mana setelah itu seluruh pembunuh bayaran di Amerika menerima pesan itu. Kembali ke Hotel Continental di Amerika, Winston mendatangi Santino untuk memintanya menandai segel dengan darahnya sebagai tanda kesepakatannya dengan John Wick telah berakhir. Di sini Winston memperingatkan Santino atas apa yang telah diperbuatnya. Apa yang telah diperbuatnya itu akan membuat John Wick semakin dendam padanya, dan siap-siap saja suatu saat John Wick akan mendatanginya dan membalaskan dendamnya. John yang sedang berjalan di jalanan kota New York tiba-tiba diserang oleh beberapa pembunuh bayaran. Kemudian John juga harus melawan dua pembunuh bayaran Asia, yang mana di sini kita diperlihatkan bukti nyata betapa mudahnya John menghabisi seseorang hanya dengan pensil yang diraut. Wow. Setelah perkelahian yang melelahkan, tantangan John belum berakhir sampai situ, karena dia harus menghadapi kembali Cassian yang akan menepati janji menghabisinya dengan kejam dan menyakitkan. Di sini mereka harus beradu tembak tenang dengan silent gun karena di tengah keramaian, dan sempat terpisah di stasiun kereta api, yang mana di sini lagi-lagi John harus menghadapi dua pembunuh bayaran yang siap menghabisinya. Di dalam kereta api, perkelahian antara John dan Cassian berlanjut cukup lama hingga mereka sampai menggunakan pisau. Tapi John berhasil menusuk dada Cassian sehingga Cassian hanya bisa terbaring lemah saat John meninggalkannya. Tapi John masih terus jadi incaran, sehingga menyebabkan dia harus mendatangi seorang pengemis yang kemudian John ini memberikannya sebuah koin emas untuk menolong John dan agar pengemis yang bernama Earl itu membawanya ke pemimpinnya, karena John sangat membutuhkan bantuan siapapun di saat yang mencekam ini. Pria itu kemudian mempertemukan John dengan pemimpin pengemis yang kita sebut saja dia si Bowery. Bowery ini sendiri memiliki informasi tentang seluruh penjuru kota akibat anggota pengemisnya yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. John menemui Bowery untuk meminta bantuannya menemukan lokasi Santino berada.
Bowry awalnya bodoh amat dan tidak mau membantu. Namun John kemudian mengingatkan kalau Santino sekarang memimpin organisasi kriminal dan pastinya dia akan menguasai seluruh Amerika Serikat. Jika Bowry tidak mau membantunya, maka bisa saja Santino juga akan mengambil alih singgasana pemimpin pengemis yang sedang dia tempati. Hal ini kemudian membuat Bowry mau tidak mau membantu John, apalagi setelah berpikir tidak ada ruginya jika John menghabisi Santino. Dia tidak akan terlibat apa-apa dan bisnisnya tetap berjalan. Bowry pun memberikan John bekal senjata dan tentunya lokasi tempat Santino berada, yaitu di sebuah museum. John pun tiba di museum tersebut dan menemui Santino yang sedang bersantai bercengkrama dengan orang-orang yang ada di dalam pesta santai itu. Dan langsung saja tanpa perlu banyak basa-basi, di tengah keramaian tersebut, John langsung menyerang Santino dan anggota-anggotanya dengan beringas. Dan seperti biasanya, anggota-anggota Santino semuanya habis dibantai John. Sehingga sampai saat Santino beserta beberapa pengawalnya kabur di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cermin yang berefleksi. Yang mana John sedikit kesusahan menemukan lokasi Santino. Namun dengan kecerdasan dan profesionalitas yang dimilikinya, dia berhasil menghabisi anggota-anggotanya. Namun Santino berhasil kabur, apalagi setelah pengawal wanitanya itu tiba-tiba datang dan menunjukkannya jalan keluar dari tempat itu. Pengawal wanita tadi pun dengan menggunakan pisaunya mulai menyerang John dengan teknik dan taktik yang tentunya sangat cepat, yang mana kalau kita orang biasa pasti sudah mati dibuat wanita ini. Tapi John yang namanya profesional, skill wanita itu tentunya mudah sekali untuk dikalahkan, sehingga membuat pengawal wanita itu harus tewas di tangan John, setelah John menusuk dadanya dengan senjata wanita itu sendiri. Santino yang sudah takut akan John yang mengejarnya memutuskan untuk pergi ke The Continental, tentunya untuk mencari perlindungan. Karena seperti yang kita ketahui, larangan membunuh berlaku di tempat tersebut. Ketika sampai di sana, dia langsung diejek oleh Winston. Santino meminta Winston untuk menghentikan keanggotaan John di The Continental. Namun Winston menolak dan mengatakan hanya dialah yang berhak memutuskan tentang itu. Tak lama John pun datang dan tanpa pikir panjang, langsung menanyakan kepada si resepsionis lokasi Santino. John mendatangi Santino yang sedang makan dan di sini hamaran nampak jelas terlihat dari mata John, sehingga membuat Winston yang juga berdiri di situ takut. John akan melakukan sesuatu yang mungkin saja bisa merubah situasi dan kondisi dalam sesaat. Winston pun berusaha menenangkan John agar tidak menghabisi Santino di tempat itu. Namun John nampaknya tidak peduli lagi dengan aturan dan pastinya siap dengan konsekuensi apapun yang terjadi. John langsung menembak Santino tepat di kepalanya, yang mana Winston sangat terkejut dan menyayangkan apa yang dilakukan John di tempat itu. John membawa anjing yang dititipkannya ke si resepsionis pergi dan kembali ke reruntuhan rumah yang mana dia memegang fotonya bersama istrinya yang sudah habis terbakar dan tidak terlihat jelas lagi gambar dalam foto tersebut. Tak lama kemudian, si resepsionis Continental mendatangi John dan mengajaknya pergi untuk menemui Winston di sebuah taman, yang mana Winston sudah menyiapkan hukuman bagi John yang melanggar peraturan di Continental. Winston pun terpaksa mengeluarkan John dari statusnya sebagai anggota Continental dan memberinya label sebagai excommunicado. Label ini adalah label yang diberikan kepada pembunuh bayaran yang sudah melanggar aturan dan batasan, yang mana setelah John mendapatkan label itu, dia akan kehilangan segala keuntungan yang bisa dia dapatkan di dunia kriminal. Namun Winston tidak mau langsung membunuh John meskipun orang-orangnya sudah ada di taman itu. Winston memberikan waktu 1 jam kepada John sebelum status excommunicado John dilancarkan, dan John akan langsung menjadi incaran pembunuh bayaran internasional. John pun mengatakan kepada Winston kalau dia akan berusaha menghabisi siapapun pembunuh bayaran yang datang kepadanya. Kemudian John pun berlari, dan di tempat lain customer service high table memulai proses excommunicadonya John, dan seketika SMS masuk ke seluruh orang di penjuru dunia kriminal,
yang mana John kini menjadi orang yang paling dicari di seluruh dunia. John pun memulai pelariannya yang tentunya tidak akan berlangsung mudah dan akan penuh tantangan. Oke sobat kreator, begitulah penjelasan alur dari film John Wick Chapter 2. Ending film ini masih menggantung, tapi tenang saja, kita akan bahas kelanjutan ceritanya di film John Wick 3 Parabellum, yang pastinya akan lebih seru dan menantang dari film yang baru saja kita bahas. Anyway, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, jika kalian ada request film, sebut saja di kolom komentar di bawah. Akhir kata, aku Adit beserta jajaran tim kreator film pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.